Oke, jadi Anda akan membuat situs yang bernama Long Vacation ya. Jadi situsnya seperti yang sudah baca pada buku itu em, tentang situs biro perjalanan ya. Nah, seperti apa situsnya kita lihat dalam video tutorial ini situsnya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan situs tersebut dalam Mozilla Firefox ya, dia jadi seperti ini. Kalau Anda perkecil ukurannya, misalnya ini saya tarik ya. Posisinya akan tetap berada di situ. Ini namanya tipe situs yang posisinya absolut ya. Dia tidak akan berubah walaupun ukuran browsernya diperkecil atau diperbesar, dia tetap di sini ya, pada posisi yang sudah ditentukan. Ini tipe absolut. Oke, ini kita lihat menggunakan Firefox ya. Bagaimana kalau menggunakan IE? Ya, jadi sebenarnya panduan yang benar itu IE. Nah, ini adalah Internet Explorer ya, atau biasa disingkat IE. Ini situs yang sama seperti tadi. Perhatikan posisinya juga sama ya, Anda lihat di sini. Jaraknya sama, atas, kirinya sama. Oke, selain kelebihan posisinya yang absolut, apalagi kelebihan situs Long Vacation ini yaitu ini ya, ini Anda lihat, ini sebenarnya gambar kopi ini ditimpa begitu saja dari gambar yang berbeda, dari dua layer. Jadi kita akan belajar menggunakan layer juga di sini. Bagaimana caranya? Untuk Anda yang belum tahu pasti penasaran ya. Ya, ini lihat. Dan juga kita akan menggunakan sedikit CSS untuk membuat menu rollover seperti ini ya, tapi tanpa gambar. Ini tanpa gambar dan tanpa script, jadi kita menggunakan hanya CSS dan membuat link pada gambar. Ini mungkin Anda udah biasa ya, tapi satu yang saya perlu tekankan di sini bahwa desain situs ini dibuat hanya dengan menggunakan satu tabel ya. Jadi kalau Anda pikir, oh ini banyak sekali tabelnya, tidak ya. Jadi tabelnya hanya satu, sedangkan yang Anda lihat di sini ini adalah layer, ini layer, dan ini layer lagi. Jadi kita akan coba gabungkan teknologi layer dengan tabel. Oke. Ini bisa Anda klik bagian bawah, ini juga sama. Oke, ini hanya halaman. Coba-coba aja. Oke. Sekarang kita buka Photoshop ya. Nah, dari dalam Photoshop kita akan mulai membuat situsnya. Kita buat dokumen baru, file new. Nah, kita pilih ukuran 800 kali 600. Kenapa? Karena ukuran ini adalah ukuran minimal dari resolusi monitor ya. Kalau dulu mungkin ada resolusi yang lebih kecil lagi, atau 640 dikali 480, tapi ini udah jarang sekali orang pakai ya. Jadi kita pakai yang terkecil 800 kali 600 ya. Dan pastikan resolusi monitor Anda lebih tinggi dari ini. Jadi Anda nggak repot nanti sewaktu mendesain ya. Saya gunakan resolusi 1024 kali 768 pixel. Untuk resolusi biarkan dia 72 ya. Untuk web memang resolusinya tidak boleh terlalu tinggi karena nanti akan mempengaruhi waktu download daripada halaman situs ya. Untuk yang lain biarkan dia standar, color mode RGB, kedalamannya 8 bit dan background content white. Oke. Kalau sudah sama seperti ini, klik OK. Nah, ini kita lihat tampilannya. Coba kita pakai tampilan 100% aja ya. Jadi tekan F satu kali. Ctrl plus untuk zoom in. Oke. Saya harap Anda sudah terbiasa dengan tampilan interface daripada Photoshop. Jadi saya nggak perlu jelaskan ini apa, dan berbagai hal lainnya ya. Jadi kita langsung praktek aja. Di dalam bukunya kita disuruh membuat garis pandu, ya, garis pandu vertikal. Di sini Anda lihat ada penggaris. Kalau penggarisnya tidak tampil, Anda tekan saja Ctrl R. Ya, di sini kebetulan sudah tampil. Atau dari menu View, Rulers, ya. Lihat di sana soalnya Ctrl R. Kalau dia dihilangkan, ya otomatis rulernya hilang ya. Kalau checklistnya ditandai kembali,
dia akan tampil. Jadi Ctrl R kalau Anda butuh penggaris silakan digunakan. Dan kebetulan ini kita perlu penggaris ya. Jadi kita buat garis pandu vertikal pada titik 50. Vertikal itu di sini gini ya. Dari atas ke bawah itu vertikal. Jadi kita buat di titik 50. Oke, 150 dan satu lagi di 750. Oke, kalau Anda mau sembunyikan dulu paletnya bisa tekan tab. Kita sembunyikan palet 750 di sini. Kemudian buat garis horizontal, garis pandu horizontal ya pada titik 50 lagi dan 550 ya. Kalau tidak salah ya, benar. 550. Oke, setelah selesai kita tampilkan lagi palet-palet yang tadi yang disembunyikan. Kita pilih warna abu-abu yang paling terang, yaitu di sini. Ya. Di buku disebutkan kode RGB-nya. Itu kalau Anda bingung itu klik aja di sini ya. Jadi misalnya ini nilai warna default dari Photoshop hitam putih. Anda klik pada foreground color. Kemudian Anda masukkan kode yang disebutkan dalam buku ya. Di sana kodenya adalah crash EB ya, klik OK. Nah, Anda lihat warnanya sama dengan warna ini ya. Kalau Anda klik ya, lihat sama ya. Oke, kita isi ya, isi layer background dengan warna tersebut. Tekan saja alternate del ya. Kemudian buat sebuah layer baru, klik di sini ya. Kemudian gunakan rectangular marquee tool untuk membuat seleksi berdasarkan garis pandu yang sudah Anda buat. Nah, supaya mudah ya, supaya bentuk seleksinya mengikuti garis pandu ini, dia langsung lengket ya, istilahnya lengket di pinggiran garis pandu ini. Klik menu view, Anda pastikan pilihan snap ditandai ya. Jadi ini snap. Jadi dia seolah-olah kayak magnet, kalau dideketin langsung krek nempel seperti itu. Ya. Kita gunakan snap. Nah, lihat. Ya. Nah, itu gunanya pakai snap. Jadi dia langsung nempel di situ. Sudah selesai. Ya, sekarang kita pilih warna putih. Ini kebetulan warna putihnya ada di belakang. Kita bisa balik aja seperti ini. Kemudian tekan alternate del lagi. Jadi dia diisi dengan warna putih. Hilangkan seleksi dengan menekan Ctrl D. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tambahkan garis ya. Garis-garis di pinggiran ini. Supaya mudah kita sembunyikan dulu garis pandu, tekan Ctrl titik koma ya, atau dari menu view ada pilihan show, Anda lihat ada guides. Nah, di sini shortcutnya ya. Jadi kita sembunyikan sebentar. Kita tambahkan stroke. Klik layer style, pilih stroke. Nah, nilai default dari stroke ini adalah warna merah, jadi kita gunakan saja warna lain. Warna ini 50% gray. Klik OK dan auto size dari ini menjadi 1. Nah, Anda lihat. Klik OK kalau sudah selesai. Oke, tampilan situsnya menjadi seperti ini sekarang. Oke, sudah selesai. Tampilkan lagi garis pandu atau guidelines ya dengan Ctrl titik koma tadi. Buat sebuah garis pandu horizontal lagi seperti yang sudah disebutkan dalam buku pada titik 175 pixel. Horizontal berarti dari kiri ke kanan ya, itu horizontal. Nah, supaya pas ya, ini kalau Anda buat garis horizontal seperti ini, klik tarik. Nah, kelihatan nggak di mana titik 175? Ya. Anda mungkin kesulitan untuk melihat kecuali Anda zoom. Ctrl plus 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 seperti ini. Anda zoom terus. Dan ini pun membuat kita merasa tidak nyaman ya. Jadi kita bisa gunakan saja menu dari Photoshop, yaitu dari menu view. Anda lihat di sana ada pilihan new guide. Nah, kita pilih mau buat garis pandu vertikal atau horizontal. Kita pilih horizontal dan tentukan posisinya di mana. 175 pixel, ketik saja 175 ya. Klik OK. Oke, dan selesai. Ya. Dia dibuat di titik 175 pixel.
Oh ya, sebelumnya mungkin tadi kelupaan. Kalau di buku disebutkan Anda harus pastikan kalau ini pixel ya. Jadi klik kanan di sini Anda pilih pixel. Karena pixel itu ukuran yang digunakan di monitor. Ya, Anda buat web design itu kan untuk dilihat di monitor atau di perangkat digital lainnya dan semua ukuran perangkat digital itu adalah pixel. Jadi Anda pastikan ukurannya pixel supaya lebih presisi, ya, supaya lebih tepat. Jangan gunakan yang lain, misalnya sentimeter atau yang lain ya. Jadi sebaiknya pakai pixel. Di Anda kelihatan kan 50 dan 750 pixel di sini. Berikutnya, buat garis pandu horizontal lagi ya pada titik 115. Oke, dan view new guide pada titik 185. Oh, sorry. Seharusnya dirubah ya. View new guide horizontal 185. Oke, dia jadi seperti ini. Ya, dibagi 3. Kita buat layer baru, ya ini supaya tidak saling mengganggu, kita buat layer baru. Kemudian gunakan lagi rectangular mark tool untuk membuat seleksi. Oke, Anda bisa sembunyikan dulu ya, sorry. Seperti ini. Kemudian pilih warna oranye ya. Kalau dalam buku kodenya adalah RGB F7941D. Yang mana sih itu? Coba kita lihat. Yang ini bukan. F9741D. Oke, benar. Isi dengan warna tersebut alternate del seperti biasa ya, alt del. Jadi seleksinya langsung diisi dengan warna foreground. Hilangkan seleksi, Ctrl D. Lalu buat lagi seleksi pada garis ini ya. Nah, jadi ini sebenarnya guna garis pandu ini supaya kita lebih mudah untuk membuat seleksi. Ya. Pilih warna orange yang lebih terang lagi, mungkin ini. Ya. Saya sedikit lupa sebenarnya. Atau kita ketik aja langsung FD C689. Yang ini. Oh, yang ini ya. Alt D lagi, hilangkan seleksi. Oke, berikutnya aktifkan horizontal type tool. Jadi kita akan membuat tulisan long vacation. Ya. Sebelumnya kita atur dulu. Font yang digunakan adalah Edwardian Script. Ukurannya 74 poin. Di sini nggak ada, jadi kita ketik. Dan warnanya orange terang ya, mungkin ini maksudnya, atau kita ketik aja langsung F D C 689. Oke, kita langsung ketikkan kata long. Kemudian kalau sudah tekan Ctrl Enter ya. Gunakan Move Tool untuk memindahkan tulisan ini. Oke, kemudian tekan Ctrl J ya untuk menggandakan layer. Jadi Anda lihat di sini layernya sudah digandakan. Kita tinggal geser aja ke sini. Dan aktifkan lagi horizontal type tool untuk mengganti tulisan ini menjadi vacation. Oke, kita kembali ke move tool. Sembunyikan dulu guide ya. Kita atur posisinya sebagaimana yang sudah dijelaskan pada buku. Klik kembali layer long ya. Oke, ini kita geser sedikit. Kita tambahkan layer style, stroke ya. Pilih stroke, atur ukurannya 2 pixel dan gunakan warna putih.
Nah, ini seperti ini. Klik OK lagi. Klik layer style long vacation. Layer vacation maksud saya. Aktifkan lagi horizontal type tool. Nah, sekarang kita akan buat dia supaya lebih tebal. Anda klik saja icon paragraph palette ini ya, untuk menampilkan palet paragraph. Klik style bold dan rubah warnanya sama dengan warna ini. Anda klik aja di sini. Oke, udah dapat warnanya. Klik Oke, kita sembunyikan lagi palet paragraph. Kemudian susun teks seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, udah selesai. Sekarang kita perlu untuk membuka file ya. Sorry. Kita perlu membuka file pada bab 1, dalam folder bab 1 ya. Anda cari saja gambar mountain ya, mountain. Itu adalah gambar gunung, pegunungan seperti ini. Lalu gunakan move tool untuk menarik gambar tersebut ke dokumen yang sedang Anda buat. Nah, ya. Nggak perlu lagi, tutup. Tekan F lagi, kembali ke tampilan full ya. Lalu Anda atur agar layer baru ini berada di bawah layer gambar. Garis-garis ini agak sulit menjelaskannya ya, karena layer-layernya tidak kita beri nama, jadi Anda bisa lihat ada di mana ya. Gambar ini berada di bawah layer sini. Kemudian perkecil ukuran gambarnya. Tekan saja Ctrl T. Oh, kita sembunyikan dulu deh bagusnya. Ctrl T, lalu perkecil ukurannya. Nah, mungkin seperti ini. Oke. Lalu tahan Alt sambil melakukan klik di sini di antara layer 1 dan layer 3 ya. Jadi sewaktu ikonnya berubah, Anda tahan Alt dulu, bawa pointer mouse-nya ke sini, lalu klik. Nah, seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan membuat layer clipping mask ya. Jadi sewaktu Anda geser, gambarnya akan berada tetap di dalam kotak tersebut ya. Jadi dia ditampilkan seolah-olah melakukan masking seperti itu, tapi berdasarkan bentuk layer yang ada di bawahnya. Itu namanya layer clipping mask. Oke. Kemudian yang terakhir Anda rubah luminosity ya, blending mode-nya menjadi luminosity seperti ini. Sambil menurunkan opacity-nya menjadi 15%. Di sini adalah opacity, Anda turunkan jadi 15%. Nah, ya, seperti ini, oke. Dan selesai untuk langkah yang pertama. Kita sudah menyiapkan layout dasarnya. Berikutnya adalah bagaimana untuk memotong gambar ini agar dapat digunakan dalam Dreamweaver. Oke. Kita ketemu lagi di langkah yang ketiga.